Alat-alat yang digunakan dalam uji antimikroba adalah pipet tetes, tip biru, kecandang, tabung pengenceran, tabung Eppendorf, pinset, mikropipet, dan vortex mixer. Bahan-bahan yang digunakan pada uji antimikroba adalah media padat nutrien agar, media semi padat nutrien agar, NaCl 0,9%, solat bakteri, larutan uji, dan Aquades. Prosedur uji antimikroba. 1. Gunakan cawan Petri yang telah disterilisasi. 2. Tuangkan media padat nutrien agar yang telah dipanaskan pada cawan Petri sebagai lapisan dasar, dan biarkan hingga memadat. 3. Setelah memadat, masukkan kecandang ke dalam cawan Petri masing-masing diberi jarak sesuai dengan metode sumuran. 4. Pembuatan lapisan kedua. 1. Lapisan kedua dibuat menggunakan 15 ml media padat dan 450 mikroliter suspensi bakteri uji, di mana suspensi bakteri uji dibuat dengan penambahan 900 mikroliter NaCl yang dimasukkan ke tabung pengenceran dan dicampur dengan 1 oc bakteri pada media miring. 2. Setelah dicampur, kemudian tabung Eppendorf divortex atau dihomogenkan. 3. Tuang lapisan kedua ke dalam cawan Petri yang berisi lapisan pertama. 4. Pengujian aktivitas antimikroba. 1. Beri tanda pada cawan Petri, kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel uji antimikroba. 2. Teteskan 100 mikroliter sampel ekstrak daun pepaya pada sumuran yang telah ditandai sebagai sampel. 3. Teteskan 100 mikroliter amoksisilin pada sumuran yang telah ditandai sebagai kontrol positif. 4. Teteskan 100 mikroliter Aquades pada sumuran yang telah ditandai sebagai kontrol negatif. 5. Bungkus cawan Petri dengan kertas bekas dan plastik wrap. 6. Masukkan cawan Petri ke dalam inkubator 1x24 jam. Berikut merupakan hasil aktivitas antimikroba di mana kontrol positif merupakan obat antibiotik amoksisilin, kontrol negatif merupakan Aquades, dan sampel merupakan ekstrak dari daun pepaya. Pada larutan kontrol positif, terbentuk zona bening atau zona hambat. Berikut merupakan pengukuran zona hambat atau zona bening. Digunakan rumus pengukuran 1 ditambah pengukuran 2 ditambah pengukuran 3 dibagi 3, di mana pengukuran 1 didapat dari selisih jarak titik A besar hingga B besar dengan jarak A kecil hingga B kecil. Begitu pula untuk menentukan pengukuran 2 dan pengukuran 3.
Vernier kaliper digunakan untuk menentukan zona hambat atau zona bening. Berikut merupakan hasil pengukuran zona hambat atau zona bening. Dapat dilihat bahwa hanya kontrol positif amoksisilin yang memiliki zona hambat, di mana kontrol negatif dan ekstrak daun pepaya tidak memiliki zona hambat. Setelah dihitung diameter horizontal, vertikal, dan diagonalnya, didapat rata-rata 3,18 untuk kontrol positif. Berdasarkan kategori diameter zona hambatan, untuk kontrol positif, pada pengukuran zona hambat, didapat kekuatan daya hambatnya adalah lemah. Destruksi. Alat yang digunakan pada proses destruksi adalah panci, wipol, air, media yang telah digunakan, dan hot plate. 1. Masukkan media padat, nutrien agar, dan media semi padat nutrien agar yang telah digunakan ke dalam kantong plastik. Masukkan alat seperti cawan Petri atau tabung reaksi yang telah digunakan, serta plastik ke dalam panci. 3. Masukkan wipol ke dalam panci hingga merendam semua alat. 4. Panaskan panci di atas hot plate sehingga mendidih. Kemudian, buang hasil destruksi pada tempat pembuangan limbah. 5. Cuci dan bilas dengan sabun alat-alat yang telah digunakan.